Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar pelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Dengan membaca, kalian mampu menentukan ide pokok setiap paragraf. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah dengan menulis, kalian mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Marilah kita saksikan ilustrasi gambar berikut. Bagaimana sih proses pembuatan gerabah dari tanah liat? Apakah ada yang tahu? Mari kita saksikan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah, bisa kamu lihat nih, ada berapa? 1, 2. Yang pertama letakkan tanah di atas meja putar, yang kedua basahi tanah dengan air. Tahapan ketiga, kemudian tahapan keempat, ya, dan tahapan yang kelima adalah dibakar gerabah tersebut agar menjadi keras dan kuat. Setelah dibakar, hasilnya adalah seperti ini. Bagus bukan? Selanjutnya adalah kita mengamati halaman 123, ya. Namun sebelum kamu membuat ide pokok tiap-tiap paragraf berdasarkan gambar, terlebih dahulu kita harus tahu ide pokoknya apa yang berdasarkan gambar. Ide pokoknya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Kemudian cerita berdasarkan gambar. Ini bisa kamu baca, ya, berdasarkan gambar tadi sebelumnya. Ini ya, proses pembuatan gerabah dari tanah liat dilakukan dengan tahapan-tahapan, ya. Selanjutnya adalah kamu membaca halaman 124, ya, dengan judul gerabah dari Pulau Madura, ya. Ini paragraf pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan dengan paragraf ketiga. Setelah paragraf ketiga, lanjut ke paragraf keempat, ya. Ini paragraf kelimanya. Ini paragraf keenam. Ini paragraf ketujuh. Dan ini adalah paragraf ke-8, ya. Alat-alat umum dalam pembuatan gerabah diantaranya adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut ini. Ada 11, ya. Ini bisa kamu baca halaman 125, ya. Selanjutnya adalah, ini adalah contoh alat tradisional untuk membuat gerabah dari tanah liat, ya, kamu bisa lihat. Selanjutnya adalah ini paragraf ke berikutnya, ya. Dalam pembuatan gerabah ada proses-prosesnya,
Ini ada 8 proses. Kalau dalam halaman 126 ya, menyiapkan bahan, mengaduk tanah ya. Kemudian ya yang keempat, yang kelima ini ada di halaman 126 ya, anak-anak ya. Nah, yang keenam, adalah bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai. Nah, itu bisa kamu baca ya. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar. Yang kedelapan adalah pengeringan ya. Selanjutnya adalah paragraf berikutnya ya. Ini paragraf ke-10 ya, ini paragraf ke-10. Nah, jadi ada berapa paragraf? Total keseluruhannya ada 11 paragraf ya. Ini bisa kamu baca dari halaman 124 ya, 125, 126 dan 127 ya. Itu ada 11 paragraf ya. Kamu bisa baca di situ ya. Setelah kamu membaca, marilah kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Apa saja ide pokoknya? Nah, di sini sudah dicantumkan jawabannya. Kamu cukup menyalinnya saja ke dalam buku tema kamu. Selanjutnya menggunakan pensil ya, jawabannya ditulisnya ya. Ini yang pertama. Paragraf kedua sudah ada yang berwarna biru ya. Kemudian paragraf ketiga yang berwarna kuning, ini sudah ada jawabannya. Cukup disalin saja ke dalam buku tema kamu menggunakan pensil ya. Buku tema paket ya, jangan lupa buku tema paket, bukan buku tema tulis ya. Ini yang keempat, paragraf keempat, ide pokoknya. Ini yang kelima ya, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Itu ide pokoknya. Nah, yang ketujuh, ini yang berwarna hijau toska ya. Nah, ini bisa kamu salin ya, sesuai apa yang menjadi perintah tadi ya, perintah dari Bapak. Jadi kamu cukup menyalin saja jawaban yang ada di video ini. Nah, kemudian paragraf ke-8, ide pokoknya adalah peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Yang ke-9, adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Yang ke-10 dan yang ke-11 adalah apa? Meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya di hadapan pada penduduk, produk-produk luar ya. Oke. Nah, sekarang marilah kita berlatih menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ini pun sama. Kamu cukup menyalinnya saja ke dalam buku paket kamu menggunakan pensil. Itu terdapat di halaman 129 ya. Kemudian proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Ini pun sama ya. Jawabannya cukup kamu salin saja ya. Cukup disalin saja. Ini sudah ada jawabannya. Dan berikutnya adalah macam-macam peralatan yang dibuat dari tanah liat. Nah, apa saja alat-alatnya? Nah, marilah kita lihat. 3, 2, 1.
banyaknya barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Ya, ini pun sama kamu salin ke dalam buku buku paket kamu ya, menggunakan pensil. Ya. Nah, selanjutnya adalah ya pengrajin gerabah. Merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Nah, bagaimana cara kamu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Ya, ini tugasnya nih anak-anak ya. Nah, tulislah hal-hal baik ke dalam buku tulis tematik. Hasilnya nanti dipoto dan dikirimkan melalui link yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nanti jangan lupa dikasih nama ya dan kelasnya. Nah, bentuknya seperti apa sih Pak modelnya? Nah, ini bentuknya. Ya. Nah, berbentuk tabel ya. Hal-hal baik yang dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah 1, 2, 3. Membersihkan halaman rumah. Nanti minta tanda tangan orang tua kamu di rumah. Ya, kalau sudah mengerjakan, minta ditandatangani. Berapa Pak jumlahnya? 1 sampai 10. Berarti 10 hal-hal baik yang dilakukan. Ya, setelah sudah 10 dan ditandatangani oleh orang tua kamu, barulah di situ Bapak Ibu Guru memberikan link. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami materi pada hari ini. Dari Bapak, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.